Materi selanjutnya yaitu pelajaran bahasa Arab mendalami huruf jar. Ya, silakan Ananda menyiapkan buku bahasa Arab dan dibuka halaman 64 dan 67. Kita akan membahas bersama-sama. Di halaman 64, bagian bawah ada tabel yang menjelaskan tentang huruf jar dan zorof makan. Huruf jar ada 8 dan zorof makan juga ada 8. Kita fokus di halaman 64 terlebih dahulu. Huruf jar yang pertama yaitu min yang artinya dari, ila yang artinya kepada atau ke, an yang artinya dari, dan ala yang artinya di atas, kepada atau ke. Sedangkan yang zorof makan yaitu tahta yang artinya di bawah, fauko di atas tidak nempel, dan amama di depan, waro'a di belakang. Itu adalah zorof makan dan huruf jar. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapannya atau penggunaannya. Ya, kita lihat contoh yang ada di samping di sini. Ya, ada huruf B ditambah as-solata. Nah, sama dengan bis solati. Nah, yang ta di situ berubah menjadi ti. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada huruf B. Nah, begitu juga yang di bawahnya ila ditambah al masjidah. Maka sama dengan membacanya ila al masjidi atau ilal masjidi. Nah, selanjutnya ada lafadz min ditambah al madrasatu. Nah, maka bacanya minal madrasati. Harokat tu al madrasatu berubah menjadi harokat madrasati. Kenapa? Dikarenakan ada huruf jar sebelumnya. Begitu juga an sama ala. An nabiyu sama dengan anin nabiyyi. Dan yang terakhir ala sama ditambah al maktabu. Maka sama dengan alal maktabi. Ya, itu contoh dari huruf jar. Selanjutnya, ini untuk pembahasan tambahan materi. Silakan disimak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Arab. Pembahasan kita hari ini yaitu kita belajar tentang penggunaan huruf jar dan dzaraf makan. Kemarin kita sudah belajar hari ini. Nah, hari ini kita pendalaman agar kita lebih memahami lagi materi ini. Yang pertama huruf jar yaitu ada kata ala artinya di atas, min artinya dari, fi artinya di atau di dalam, ila artinya ke. Nah, ini namanya adalah huruf jar. Nah, jadi nanti huruf jar ini akan masuk ke dalam ke kalimat kata tempat atau kata benda. Misalkan di sini ada contoh. Yusuf yadhabu ilal masjidi. Yusuf yadhabu pergi ilal masjidi, ke masjid. Ila artinya ke. Salah satu aturan ketika kita menggunakan huruf jar ini, maka kata yang setelahnya itu akhirnya berharakat kasroh. Yang asalnya al masjidu, karena di depannya ada huruf jar ila, maka berubah menjadi al masjidi, ilal masjidi. Yang kedua, Aisyah fil fasli. Aisyah di dalam kelas. Fi adalah huruf jar masuk pada kata al-fasli. Asalnya al-faslu, tapi karena di depannya ada huruf jar, maka huruf lam akhir kata dari al-faslu ini menjadi al-fasli. Jadi nanti teman-teman diperhatikan lagi ketika menggunakan huruf jar, maka kalimat yang setelahnya itu akhirnya berhakat kasroh. Aisyah fil fasli. Aisyah di dalam kelas. Yang kedua, ada yang namanya dzaraf makan. Kata yang menunjukkan keterangan tempat. Misalkan amamah di depan, waro'ah di belakang, janibah di samping.
Nah, ini sama dengan huruf jar. Ketika kata ini masuk ke dalam sebuah kalimat, maka kalimat yang setelahnya akhirnya akan berharakat kasroh. Misalkan di sini contohnya as-saburatu amamal fasli. Papan tulis di depan kelas. Amamal fasli. Jadi papan tulisnya ada di depan kelas. Al-faslu menjadi al-fasli. Akhirnya berharakat kasroh. Contoh yang kedua, al-kursiyu wara al-maktabi. Kursi berada di belakang. Wara'a di belakang, maktabi. Meja. Asalnya maktabu, karena ada wara'a maka berubah menjadi maktabi. Wara al-maktabi. Kemudian yang terakhir, janiba, artinya di samping. Contohnya, al-kharitatu janibas saburati. Peta berada di samping papan tulis. Yang artinya as-saburatu ada janibah menjadi as-saburati. Peta berada di samping papan tulis. Jadi hari ini kita belajar tentang penggunaan huruf jar yaitu ala, fi, min, dan ila. Kemudian penggunaan huruf makan yaitu amamah, waro'a, dan janibah. Nanti anak-anak sekalian tolong dihafalkan lagi huruf jar dan huruf makan, artinya dan cara penggunaannya agar nanti dalam penggunaan kalimat menjadi lebih baik lagi. Itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.